Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, dengan izin serta takdir Allah semata, yakni saya bisa hadir ke sini hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah semata dan tidak lain, yaitu tujuan saya adalah membangun yaitu silaturahmi sebagai bentuk ya rasa syukur kami selama ini di Sufa Al-Quran, dan saya juga membawa mahasiswa karena asal muasalnya sih sebenarnya karena pengen yaitu Sufa Al-Quran ini dikenal atau sebagai milik kita semua, sehingga ikhwan-ikhwan itu percaya, dan dengan kepercayaan itu akan lahir keinginan mungkin atau mendidikan anaknya yaitu di Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Kemarin memang saya sempat sama Ustaz Sabarudin yaitu kemudian menyampaikan bahwa saya ingin sosialisasi ke niabah-niabah, karena selama ini belum pernah, selama saya di Sufa Al-Quran yaitu kemudian mensosialisasikan yang memang langsung oleh mahasiswanya itu sendiri. Nah, maka saya kemudian kemarin berinisiatif mengambil bulan Ramadan 10 terakhir, karena ini bisa maksudnya meringankan. Maksudnya kalau saya bawa 10 orang itu kan udah biasanya ada konsumsi, ada segala macam ya kan. Kalau udah bulan Ramadan akhir itu biasanya di masjid itu banyak makanan ya kan, nggak perlu repot-repot lagi nyediain, memang di situ sudah ada makanan. Jadi para ikhwan niabah juga tidak merasa diberatkan dengan kehadiran kita, maka kita ambil yaitu 10 terakhir, dan insya Allah mungkin tahun depan insya Allah kita akan programkan, tapi tidak hanya sosialisasi dalam bentuk program-program yang lain, tadrib atau segala macam, karena memang kita pengen membantu memberikan solusi-solusi tentang masalah-masalah yang memang selama ini terjadi, baik itu tentang memang kita cenderung yaitu kepada pendidikan, maka kita akan membantu yaitu dalam hal pendidikan, walaupun dalam hal-hal yang lain juga kita bisa. Yang lain bahwa kita alhamdulillah pada terakhir ini kita alhamdulillah kita mempunyai 2 kampus, yaitu 4 lokal sekarang ada di kantor, di depan kantor itu ada 2, kemudian di An-Nubuwah itu 2 lokal alhamdulillah, walaupun memang untuk kelengkapan yaitu masih kurang sekali, tapi kita tetap berusaha untuk mencari. Dan ya termasuk ya kalau saya rasakan kuliah di Sufa Al-Quran itu ya dibandingkan dengan menyekolahkan anaknya di Al-Fatah, kayaknya lebih mahal di Al-Fatah. Kalau di Al-Fatah mungkin, kalau di Sufa Al-Quran ada asramanya ya ada bayarannya, tapi tidak diminta seperti kalau muslimin ada tempat tinggalnya juga di tempat Nur Ali juga itu bebas listrik apa segala macam, tinggal kalau mau masak sendiri. Muslimah juga ada asramanya. Nah, alhamdulillah kita disediakan asrama. Kemudian pendaftaran juga paling 300 kita udah dapat alma mater juga ya kan. Terus tanpa ada uang bangunan segala macam, paling ada uang semester. Ya mungkin kampus-kampus yang lain kan ada uang bangunan apa segala macam. Nah, kalau kita tidak ada uang bangunan alhamdulillah.
Nah, gitu loh. Paling adanya uang semester ya, ini yang harus disyukuri kan gitu, harus disyukuri kan gitu. Nah, alhamdulillah, dan alhamdulillah 2 bulan yang terakhir kita saya diamanati. Waktu itu saya dipanggil sama Ustadzuddin, tolong bikin kajian online, tapi harus bikin studionya dulu. Saya bilang, kata Ustadzuddin. Terus ada duitnya enggak? Saya bilang, enggak ada duitnya. Aduh, kalau kayak gini mah ini saya bingung juga. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian saya panggil mahasiswa, kemudian saya bikin rumusan segala macam. Kemudian pada bulan yang lalu telah diresmikan oleh imam, dan alhamdulillah kita dapat bantuan ya sekitar senilai 30 juta itu dalam di Anubuah kita punya ruangan khusus untuk studio, yaitu udah ada lengkap AC-nya, meja, termasuk peralatan ini. Kemarin saya berangkat ke Jakarta ketemu Habib Hussein, kita dapat peralatan lengkap termasuk komputer editing ya kan, sama kamera. Ini sekitar di atas 20 jutaan alhamdulillah. Nah, ini dengan dalam waktu alhamdulillah 2 bulan kita sudah bisa lengkap, dibanding ya kalau kita mau wah kita lebih, mungkin kalau peralatan lebih canggih kita, termasuk peralatan ini saya pikir murah-murah saja, ternyata ini 3 set 1.500.000 untuk beri peralatannya kayak gini. Termasuk kamera itu di atas 10 jutaan itu kita punya kamera, walaupun kecil kayak gitu. Alhamdulillah itu, nah kita dipermudah. Nah, sehingga kita bisa ngaji, bisa untuk kedepannya yaitu untuk memberikan kuliah online. Kuliah online yaitu dari Hifdzul Quran, dan itu bisa kesebar ke seluruhnya. Alhamdulillah juga pada kemarin sebelum Ramadan kita juga meminta Habib Hussein untuk mengisi kajian tafsir. Nanti itu bisa karena online itu dari sana, dari Rasil nanti ke mahasiswa, dan itu bisa disebarkan juga ke para ikhwan. Para ikhwan juga bisa mengikuti kajian-kajiannya supaya keilmuannya itu menambah. Karena gini para ikhwan, seorang itu tidak akan bisa ibadah lebih baik itu kalau ilmunya itu tidak tambah. Maka walaupun dia ibadahnya rajin banget ya kan, tapi kalau kemudian ilmunya tidak ditambah, imannya tidak ditambah, keyakinannya juga tidak akan menambahkan gitu. Maka ini pentingnya ilmu. Maka ini jadi saya harapkan yaitu para ikhwan yakin atau mempercayai kita selaku yaitu pembimbing atau selaku salah satu pembina yaitu dari Hifdzul Quran, untuk meyakinkan anak-anaknya yaitu mensekolahkan kemudian atau mengkuliahkan Hifdzul Quran. Ada program-program yang lain yang memang kita jalankan, yaitu salah satu pelajaran yaitu online langsung yang memang dari Gaza, yang kemudian baik muslimin maupun muslimat itu masih sampai sekarang berjalan alhamdulillah. Kita belajar yaitu langsung online dari Gaza. Memang kadang waktu antara Gaza dan sini itu memang berbeda 4 jam, sehingga kadang ketika kita sholat, waktu masuk sholat kita juga masih belajar, itu yang sering terjadi. Tapi tetap mahasiswa kalau memang ada, dan ini tidak hanya kalau yang online seperti ini karena memang ini jadwal di luar kampus, tapi memang dikelola oleh mahasiswa, ini para ikhwan bisa ikut. Gitu, bisa ikut mendaftarkan diri nanti kalau mau ikut program, termasuk kita juga dari muslimat ada program JIL yaitu, dan ini online juga, dan ini ibu-ibu atau muslimat yang memang mau ikut program ini juga bisa. Nah, kemarin kita juga habis penutupan yaitu sekitar ada peserta 50 orang ya kan, alhamdulillah, dan itu memang juga dari programnya itu juga dari Gaza. Karena kita kalau untuk program Al-Quran itu banyak abdosi yaitu dari Gaza. Itu semuanya program-programnya, termasuk ada pelajaran Nuroniyah nanti bisa disampaikan oleh Ukhti Fitri atau Dahabiyah, atau kemudian Tufatul Atfal, itu semuanya pelajaran-pelajaran dari Gaza. Nah, ini mungkin ya pengantar dari saya, nanti bisa lebih lanjut yaitu bisa tanya jawab atau ada masukan-masukan dari para ikhwan untuk Hifdzul Quran.
ya kan, untuk hifdzul Al-Quran apa sih yang memang kita bisa bawa, yang bisa kita berikan kepada para ikhwan yang di sini, yaitu dari mahasiswa itu sendiri, sehingga kita nanti benar-benar kita pengen terjun ke masyarakat. Karena kita selama ini, kita alhamdulillah kita diberi kepercayaan kalau Niabah Natar TPQ-nya kita yang lola. Kemarin alhamdulillah ada daurah dari mahasiswa, kemudian mahasiswa sekitar ada hampir 50 lebih dari TPQ-nya. Nah ini maka kita pengen jadi menghidupkan. Waktu itu saya tahun yang lalu itu mengadakan, yaitu termasuk Bangun Rejo ada, yaitu pemberian ijazah, yaitu syahadah, yaitu kepada seluruh binaan-binaan yang memang dibina oleh Hufaz Al-Quran Abdullah bin Mas'ud tadi. Ada sekitar kita memberikan yaitu 100 yaitu syahadah, yaitu bagi anak-anak, termasuk di dalamnya ada mahasiswa juga. Nah gitu, termasuk ada dari Pringsewu, ada Pagelaran, dan Bangun Rejo juga waktu itu juga ada. Nah, alhamdulillah, nah kita akan kembangkan itu karena Imam minta supaya kita diperbesar. Nah, kita di Natar itu ada 3 tempat, di Kemiling ada 1, berarti ada 4 tempat yang memang semuanya itu dikelola oleh mahasiswa. Alhamdulillah, nah ini bentuk pengabdian kepada kepada umat, yaitu mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan di sini nantinya. Nah, bisa kita lanjutkan baik dalam bentuk tadrib atau pelatihan-pelatihan yang memang nanti dibantu oleh mahasiswa dan mahasiswi yang memang kompeten, yaitu yang memang sudah mampu untuk memberi kepelatihan. Ini saja yaitu kata pengantar dari saya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan nanti akan dilanjutkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Jazakallahu khair ala hukmi rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.